Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan, karena kasih-Mu yang selalu baru di pagi hari ini. Nyatakanlah firman-Mu Tuhan, bagi mata-mata rohani kami boleh celik dan melihat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Dua macam mata. Markus 10 ayat 46 sampai 52 mengatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga ia dapat melihat lagi. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mata merupakan salah satu panca indera manusia yang mempunyai fungsi penting di dalam tubuh. Tanpa mata, kita tidak dapat berbuat banyak seperti layaknya orang yang bisa melihat. Suatu kenyataan bahwa mereka yang buta selalu dipandang sebagai orang yang perlu dikasihani, cacat, dan dianggap paling malang hidupnya. Yang menjadi pertanyaan, benarkah pandangan ini? Kita tadi baca Bartimeus adalah seorang pengemis buta yang setiap hari duduk di pinggir jalan, memohon belas kasihan siapa saja yang lewat. Ketika dia mendengar bahwa Yesus datang dan sedang melewati tempat itu, dia mulai berteriak katanya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia menyebut Yesus dengan sebutan anak Daud. Dengan kata lain, dia mengenal Yesus sebagai Sang Mesias yang dinantikan umat Yahudi saat itu. Orang banyak menyebutnya Yesus dari Nazaret, tetapi Bartimeus mengenal dia sebagai Sang Mesias. Yohanes 9 ayat 38 mengatakan seorang yang juga buta dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan, bahkan sujud menyembah dia. Jadi Bapak Ibu, ternyata tidak semua orang yang buta secara jasmani juga buta secara rohani. Orang buta tadi, kedua orang buta termasuk Bartimeus tadi, ternyata mempunyai mata rohani yang terang. Alkitab banyak berbicara tentang kebutaan rohani, Bapak Ibu. Itu yang berbahaya, yang menyebabkan manusia yang celik matanya tetapi tidak melihat kehendak Allah yang sesungguhnya bagi dirinya. 1 Yohanes 2 ayat 11 mencatat bahwa orang yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan, dan kegelapan itu telah membutakan matanya. Siapa yang membenci saudaranya, dia buta secara rohani. Dan jika Injil yang diberitakan masih tertutup juga, maka ia tertutup bagi mereka yang akan binasa. Itu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Bukankah banyak sekarang orang yang mengatakan dia beragama Kristen,
Tetapi sesungguhnya di dalam hatinya mendua. Dia percaya Yesus, tapi dia percaya roh lain. Sehingga Tuhan mengatakan, kegelapan itu telah membutakan matanya. Injil yang diberitakan itu masih tertutup juga. Maka saat ini ia tertutup bagi mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya dan yang mengandalkan pikirannya, dan pikirannya telah dibutakan oleh keadaan ilah zaman ini, dunia ini. Ada orang-orang tertentu yang mata rohaninya telah buta, Bapak Ibu. Walaupun secara fisik dia melihat sehat, tapi dia buta secara rohani. Dia tidak melihat Allah itu ada. Mereka tidak bisa lagi membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Yang penting kehidupan egoistisnya, kehidupan dirinya dia terpenuhi. Mereka hidup menurut keinginan hatinya sendiri dan tidak mengakui ada penghakiman setelah kematian. Tidak dapat melihat kemuliaan Kristus melalui Injil. Ini berbahaya. Paulus berdoa agar mata hati kita semuanya terang, sehingga kita dapat melihat betapa besar kemuliaan yang disediakan. Kita bisa melihat kesempatan hidup kita yang sementara ini. Sangat disayangkan jika kita mempunyai mata jasmani yang terang, tetapi buta secara rohani. Allah mau supaya dengan mata rohani kita dapat melihat semua kekayaan rohani yang ada di dalam Dia dan yang Dia berikan kepada kita. Sering kali mata jasmani di dalam hidup kita menipu kita, menguasai mata kita, sehingga kita tidak dapat lagi membuka mata rohani yang dapat melihat betapa kaya, betapa mulianya Allah yang kita sembah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, aku berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri mencelikan mata rohaniku yang buta ini. Aku mohon Roh Kudus, bukakan, tolong aku agar senantiasa dapat melihat kebenaran, melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Apa yang dilihat mata jasmani seringkali menghalangi penglihatan mata rohani kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.